Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan melihat beberapa konten video terkait dengan Harun Masiku. Karena sepertinya kasus Harun Masiku ini semakin hangat dan semakin menemukan titik terang, teman-teman. Dengan dipanggilnya Pak Yasona Lawli ke KPK, ya walaupun beliau mangkir ya sangat disayangkan, teman-teman. Ini KPK tidak akan berhenti untuk mengejar Harun Masiku. Dan sepertinya makin bertambah juga daftar nama elit partai PDIP yang dipanggil oleh KPK. Dan kalau kalian ingat, pidato dari Ibu Megawati kemarin, nah ini masih terkait dengan pidato Ibu Megawati ya, yang sempat menyebut nama Harun Masiku dan siap mendatangi Kapolri kalau Hasto akhirnya ditangkap. Wah, ini kan sesuatu yang apakah ini sebuah tindakan melawan hukum atau seperti apa ya? Coba teman-teman komen di bawah ya. Tapi di video ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana tanggapan dari KPK terhadap perkataan dan pidato dari Ibu Megawati dan bagaimana tanggapan dari Mahfud MD terhadap penegakan hukum dan ketegasan dari Pak Prabowo untuk membuka tabir kasus-kasus korupsi di Indonesia, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Enak. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa tuh, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku. Untuk Harun Masiku. Wah, Itu tahun 2019 tuh. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok, 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 diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Wow. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya tahu? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Iya, Kita narasinya sama semua ya. terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Lalu saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah nggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, siapa tuh? Si Kusnadi itu toh. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir oh mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya no. Nggak kayak munu no. Dan ini banyak sekali kejadian tahu ibu-ibu bergerak kalian tuh. Detik-detik Bergerak ini. hilangnya Harun Masiku oleh petinggi partai. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Wow. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Ngeri sekali. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah Siapa terjadi tuh drama. partai politiknya, guys? Kalau visi dan statement udah cukup, nah, presiden hebat tuh. Pokoknya korupsi nggak boleh ada, kemanapun saya kejar. Udah. Komitmen, konsistensi dan ketegasan. Sudah komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali. Kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore. Dan selalu katakan tuh komitmen udah. Tinggal konsistensi dan ketegasan presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat
Bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah presiden? Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita sekarang? Kita tunggu. Pak Presidennya apa nih? Untuk kasus ini apa? Yang sudah muncul nih. Masiku gimana, Pak? Kan ini harus Presiden turun nih. Udah banyak nih kasus ini apa. Orang kan curiga ini dilindungi. Wah ini sekarang terbongkar. Itu dibongkar oleh ini. Ditutup oleh ini dan seterusnya. Siapa yang lindungi, Pak? Ini yang sekarang sedang terjadi. Aduh. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap. Kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin Presiden, ingat loh Pak Prabowo orang cerdas. Bacaannya banyak, cerdas, ya? Pengalamannya panjang. Timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami. Sehingga saya berprasangka baik. Ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum, untuk menggempur ini semua. Menggempur. Itu prasangka saya. Untuk perkara alasan KPK akan periksa Yasona, ada bukti baru kasus Harun Masiku. Waduh, ngeri sekali. Saudara YL bukan pengembangan, masih dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, Saudara Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Saudara Harun Masiku, penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Jadi dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan. Kenapa baru sekarang? Ya, tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait. Kenapa baru sekarang? Kemungkinan besar hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini. Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi bukan karena sekarang sudah tidak lagi menjabat, hanya berpegangan kepada alat bukti dan petunjuk yang ada. Yang pertama, betul-betul hari ini terjadwal panggilan untuk Saudara YL. Wah, ini makin banyak yang gemetaran nanti nih. Namun yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dan kenapa Saudara YL ini akan dipanggil oleh penyidik? Tentunya nanti penyidik sendiri yang memahami materinya. Apakah kaitannya tentang barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan, atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau. Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja hari Rabu di saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya. Iya, jadi saya setelah ditanya kemarin rekan-rekan pasca konferensi pers kinerja Dewan Pengawas, saya mencoba melihat pidato beliau
yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Ya. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK, tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Ya, jadi saya mengajak rekan-rekan, bukan yang di sini ya, yang di luar, yang saya kenal dan yang di sini tentunya saya paham sekali bahwa rekan-rekan akan memberikan judul dan narasi yang bijak untuk persatuan bangsa ini ke depan. Ya, saya pikir tanggapan saya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan itulah tadi tanggapan dari KPK, bagaimana penjabaran terkait dengan Pak Yasona, bagaimana perkataan dari Ibu Megawati yang katanya kalau Hasto ditangkap dia akan hadir ya kan, dia akan hadir di polisi ataupun di KPK kalau ditangkap terkait dengan Harun Masiku, karena katanya ya beliau bertanggung jawab atas warganya teman-teman. Ya memang Hasto ini warga dari PDIP teman-teman ya, dan harus dilindungi gitu. Dan yang menjadi pertanyaan besar sih sebenarnya bagi kita semua adalah seberapa banyak oknum-oknum elit-elit partai yang terlibat dalam kasus Harun Masiku gitu ya kan, biar semuanya jelas dan terang benderang, agar ya kasus Harun Masiku ini ataupun Harun Masiku segera ditangkap dan diadili teman-teman. Karena ya apakah ada yang melindungi atau ada yang menyembunyikan Harun Masiku di Indonesia? Apakah Harun Masiku di Indonesia atau di luar negeri? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Dan tadi Pak Mahfud MD yakin dengan Pak Prabowo bisa tegas dan menegakkan hukum setegak-tegaknya di Indonesia teman-teman. Ya, Pak Prabowo kalau kata Pak Mahfud sedang mengatur strategi untuk menggempur kasus-kasus besar yang mungkin dibackingi oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, ya untuk tidak terbongkar kasusnya dan menyeret banyak orang teman-teman. Apakah ini juga berlaku bagi Harun Masiku? Kasus Harun Masiku. Nah, ini yang kita tunggu dari gebrakan KPK teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.